Oke teman-teman, kita sudah masuk ke jendela Unity. Setelah proses memakan waktu untuk proses pembuatan project kita, sekarang kita sudah dihadapkan di tampilan utama Unity secara default ketika pertama kali project dibuat teman-teman ya. Tadi kita sudah membuat project untuk dua dimensi, jadi tampilannya langsung seperti ini, dua dimensi ya, ada kamera. Oke, saya akan sedikit menjelaskan terkait bagian-bagian dari Unity. Yang pertama di bagian sisi kiri atau hierarki, di mana di sini kita akan mengorganisir semua game objek kita di sini, baik kamera, terus nanti untuk project player dan lain sebagainya kita akan banyak di sini ya. Oke, kita berarah ke sisi kanan di bagian sini ini. Ini di mana layar yang kita bisa lihat secara apa namanya posisi objek kita dan lain sebagainya bisa dilihat langsung di sini dan bisa bisa langsung edit dan lain sebagainya di sini. Nah, di sini ada tool, ada tangan, di mana kita akan bisa merubah posisi objek kita. Ini kamera ya, dari kamera bisa menggeser. Terus untuk arah, ini kita bisa mengarahkan objek kita ke kamera, kita geser seperti itu, dan lain sebagainya. Selanjutnya rotate ya, seperti biasa. Ya kan nanti teman-teman pelajari ini bagian tool ini sangat penting karena ini sering sekali kita gunakan untuk mengolah objek kita ya. Dan juga di bagian game. Oke, pada bagian game ini kita ganti untuk aspeknya menggunakan 16:9 ya. Terus untuk ini saya ganti lurusnya, saya unlink and checklist ya, seperti ini. Oke, di bagian sisi kanan lagi ada inspektor, dimana di sini adalah eh, komponen-komponen dari game objek yang kita buat ya. Jadi di sini secara default kamera sudah ada transform kamera dan audio listener ya. Jadi ketika kita membuat objek baru, maka secara defaultnya pun berbeda dengan yang di kamera. Contoh nanti kalau kita membuat di sini saya membuat kuat di sini. Nah, nah, kalau kita lihat di sini beda ya dengan yang di kamera. Secara default tadi kalau kamera seperti ini untuk komponennya. Nah, kalau kuat ini komponen seperti ini. Oke, baik teman-teman. Itu untuk di bagian inspektor ya. Terus di bagian bawah ini ada project di mana di sini teman-teman bisa membuat atau menaruh aset-asetnya di sini ya. Di bawah sini ada aset, ada package, ini itu bawaan dari ketika pertama kali kita membuat project. Nah, di sini scene-nya sudah kita dibuatkan secara otomatis untuk pertama kali namanya sample scene. Nanti kita ganti menggunakan scene yang kita buat seperti itu. Nah, di bagian sisi kanannya di tab berikutnya ada konsol, di mana di sini kita seperti bahasa program kayak PHP, Python dan lain sebagainya. Di sisap juga atau di unit ini kita dikasih sebuah tab untuk konsol, di mana nanti ketika kita pengen melihat lognya bisa tampil di sini nanti seperti itu. Oke, itu saja untuk secara global dulu untuk tool-tool yang ada atau layout dari Unity fungsi-fungsinya ya. Setelah itu kita akan merubah sedikit layoutnya. Kalau ini layout secara default ya. Pertama kita akan lihat si layout default yang lain ya. 2 by 3 ini. Nah, seperti ini. Ada yang 4 split ya. Jadi dibagi 4. Di sini ada biasanya di sini untuk posisi ya. Biasanya kalau kita ngedit di bagian 3D biasanya ada posisi depan, atas, dan samping ya seperti itu. Ini kita menyesuaikan dengan project yang kita buat ya. Kalau kita fokus untuk editing mungkin pakai yang white ini mungkin ya. Tuh. Tapi karena kita menggunakan dua dimensi, mungkin saya lebih cocok dengan yang di sini ya. Cuma ini saya akan gabungkan dengan cara ditarik ya. Saya pengen project ini saya taruh di bawahnya, jadi biar gak makan tempat. Sini kan ada banyak space yang kosong. Jadi kita tarik di sini aja. Bentar. Ini bisa nggak? Oke, baik seperti ini. Sebentar, project.
hierarkisnya naik ke atas. Nah, mungkin seperti ini. Jadi yang di atasnya adalah scene-nya, dan di bawah ini adalah gameplaynya di sini ya. Di atas scene, jadi kita bisa mengatur untuk game objek kita untuk yang dilihat di sini ya. Biar kelihatan di sini scene-nya di atas. Oke, baik. Kalau sudah cocok seperti ini, teman-teman bisa langsung di save ya, biar nanti ketika di load pertama kali, ketika dibuka Unity-nya langsung tampilan seperti ini, langsung disimpan dulu aja. Saya buat namanya untuk layout ya. Untuk nama bebas ya teman-teman, tergantung ini selera aja ya, mau dikasih nama sembarang juga boleh. Seperti ini ya, jadi ketika saya ganti ini defaultnya, jadi ketika ganti my layout langsung berubah seperti yang kita sudah setting tadi ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa langsung kita import untuk asetnya, aset yang sudah teman-teman copy kemarin, jadi bisa dilihat lokasinya di mana. Jadi saya menaruh di bagian desktop ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa ekstrak langsung untuk asetnya. Nah, kalau sudah diekstrak, silakan di double klik, kita masuk dalam foldernya hasil ekstrakannya tadi. Jadi game. Nah, yang kita butuhkan cuma 3 folder ini ya. Jadi game ini mungkin kita nggak perlu, jadi langsung diambil tiga folder ini aja ya. Nah, nanti untuk 3 folder ini kita taruh di sejajar dan scene ini ya. Jadi di bawahnya folder aset ada scene. Nah, nanti kita taruh foldernya di sini ya. Oke, langsung kita tarik tiga-tiganya langsung ke sini. Nah, ini proses untuk mengimport asetnya. Jadi teman-teman bisa tunggu dulu ya sampai ini selesai. Oke, baik, kalau sudah di bagian Windows Explorer ini kita tutup aja karena kita sudah tidak butuhkan lagi. Oke, kalau kita lihat di sini kita ada tambahan 3 folder. Pertama sekarang ada audio, material, scene, dan splitters ya, jadi seperti itu. Ini foldernya sudah siap untuk kita gunakan ya. Untuk aset-asetnya sudah masuk. Selanjutnya kita akan membuat ini ya, background ya. Sebelum kita buat background, kita ganti scene ini, kita mau rubah jadi gantinya level 1 mungkin seperti itu. Kita buat seperti ini kita anggap scene kita untuk level pertama ya, jadi kita setting dulu seperti ini. Oke, silahkan disimpan. Jadi nanti ketika kita buka kembali Unity kita, ini sudah scene kita sudah tersimpan, jadi game objek kita aman seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat karena kita studi kasusnya adalah membuat game 2 dimensi ya, studi kasusnya membuat game shooter ya. Jadi kayak seolah-olah kita bermain game di luar angkasa gitu ya. Jadi kita akan buat di sini backgroundnya dulu ya. Oke, baik, di sini teman-teman bisa lihat, bisa klik di sini juga, bisa juga di sini, atau bisa juga di bagian plus. Nah, kalau di bagian plus ini nggak terlalu banyak menunya ya. Kalau sini kan ada banyak prosesnya ke sini ya. Jadi kalau di plus ini langsung 3 dimensi, langsung cube sini. Oke, baik. Habis itu kita teman-teman kita kasih namanya ya. Usahakan nama pertamanya huruf besar ya. Ini. Oke, kalau kita lihat di sini posisi game objek kita ini posisinya di luar posisi tengah-tengah ya. Kalau kita lihat di transform ini, jadi posisinya lebih ke -1 ya di posisi X-nya. Saya sarankan untuk pertama kali kita membuat objek ini harus direset dulu. Nah, ini udah posisinya di tengah.
Nah, kalau kita scroll ini udah posisinya tengah sekali ya. Nah, setelah itu teman-teman kita akan scale ya. Nah, di sini ada menggunakan yang ini ya. Menggunakan rect tool. Nah, kita tarik di sini. Kita sesuaikan dengan garisnya di sini. Nah, kalau seandainya teman-teman agak susah melihat posisi di mana posisi tengahnya, saya sarankan di sini di bagian X ini kita edit secara manual, kita masukkan 0 di sini. Atau mungkin nilai pas kita scale-nya ini tidak pas gitu, kita bisa ganti secara manual juga di sini menggunakan 18 10. Oke, baik. Seperti ini ya. Baik, setelah itu kita teman-teman di bagian folder material. Di sini kita klik di sini, kita create, pastinya kita klik di sini ya. Klik di sini, bagian material, kita ganti namanya Galaxy material maksudnya seperti itu. Setelah itu saya ganti di sini Galaxy, di bagian poinnya saya ganti jadi 50. Ini oke. Baik, di bagian material ini kita tarik ke sini juga bisa, ke sini juga bisa. Nah, kalau kita lihat di sini sudah seperti ada bayangan di sini ya. Bayang-bayang galaksi gitu. Nah, kalau kita play, kita kelihatan ya. Oke, baik. Mungkin seperti itu untuk bagian backgroundnya, untuk galaksinya sudah oke. Selanjutnya, oke, ini sudah. Baik, kalau sudah teman-teman, kita lanjutkan untuk pembuatan playernya.